terima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa menyaksikan video ini karena kita akan sesi tanya jawab dengan seorang mahasiswa, di mana mahasiswa ini punya talenta, punya tujuan, punya karir untuk kedepannya. Nah, terlebih dahulu sebelum kami memasuki sesi tanya jawab ini, tak lupa saya memperkenalkan saya Ferdinandus. Saya sebagai moderator pertama untuk mewawancarai Mas Yunus untuk karir kedepannya dan masa depannya juga. Nah, tidak panjang lebar, kita akan bertanya kepada saudara kita Yunus untuk kedepannya. Mungkin Mas Yunus terlebih dahulu memperkenalkan dirinya untuk karir kedepannya seperti apa dan untuk pengembangan karirnya seperti apa. Kalau boleh tahu, ceritakan pengalaman Anda. Baik Mas Ferdi, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan dulu, saya Yunus. Untuk rencana karir saya ke depan, mungkin setelah lulus dari UPRIN, saya akan melanjutkan studi lagi di jenjang berikutnya, S2. Dan nanti setelah lulus, saya balik. Kalau ada pekerjaan, saya akan masuk. Kalau misalkan belum ada pekerjaan, kalau ada modal ya saya buka usaha gitu Mas. Kira-kira. Baik, ini kan Mas Yunus masih mungkin dikatakan masih muda, masih menjadi mahasiswa. Nah, kebanyakan kan mahasiswa itu kerjanya mungkin hanya kita tahu, mungkin dia tidur, mungkin hanya dapat kiriman dari orang tua atau lain sebagainya, mungkin hanya rebahan di kasur atau di tempat-tempat santai kan, mendapatkan duit orang tua misalnya kan. Nah, kan seperti itu kebanyakan biasanya anakku seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, Mas Yunus ini selain jadi mahasiswa, apa pekerjaannya? Baik Mas Ferdi, selain jadi mahasiswa di luar perkuliahan, saya ada kerja juga di luar, yaitu jualan roti. Selain roti, ada juga bantu ngetrek mobil gitu, misalkan ada yang butuh sopir, ya aku bantu gitu Mas. Oke, teman-teman, kita udah mendengar dari penjelasan Mas Yunus untuk kedepannya. Nah, sekarang kita tanya lagi. Nah, pada saat ini kan situasi pandemi ini, Mas Yunus, apa yang perlu dimanfaatkan kalau menurut Mas Yunus sebagai seorang ekonomi di situasi pandemi ini, apa yang peluang besar yang Mas Yunus manfaatkan? Di situasi pandemi ini yang saya manfaatkan yaitu mungkin halaman di sekitar tempat saya tinggal itu kan kosong, ya bisa saya tanam sayur-sayuran gitu untuk ya mengurangi biaya pengeluaran saya gitu. Jadi saya tidak perlu lagi beli di luar, jadi hasil itu bisa saya nikmati sendiri, bahkan bisa bagi ke teman-teman yang lain sekitar tempat saya tinggal gitu Mas. Selain Mas Yunus misalnya kalau dapat pendapatan, terus apakah mungkin dikasih teman atau berbagi berkat sama orang lain? Iya Mas, karena kalau aku ada pemasukan atau pendapatan, biasanya saya berbagi juga ke teman-teman, misalkan mereka yang dalam keadaan kekurangan, ya saya tolong gitu. Oke, terima kasih. Sangat membantu masyarakat atau mahasiswa dalam menghadapi situasi pada saat ini ya. Nah, benar Mas. Oke, kembali lagi kita ke karir tadi ya teman-teman. Kembali untuk kedepannya Mas Yunus pada saat ini, mungkin situasi dengan COVID pada saat ini kan mungkin apa ya, masih dikatakan belum stabil. Nah, untuk
dana, misalnya kan mungkin dari segi latar belakang kan mungkin kita otomatis kalau apa namanya dalam segi ekonomi. Nah, untuk bagaimana Mas Yunus bisa bertahan sampai saat ini dalam situasi pandemi saat ini? Ya itu mungkin seperti yang tadi saya sudah bilang Mas Wadi, halaman di sekitar saya itu yang saya manfaatkan ya, untuk bisa bertahan ya. Saya menanam sayur biar pengeluaran saya juga tidak terlalu banyak gitu. Jadi ya saya yang jalan di sekitar saya itu saya manfaatkan untuk menanam sayur-sayur ya, pengeluaran saya tidak terlalu banyak untuk belanja di pasar gitu Mas. Oke teman-teman, tadi sudah kita saudara kita Yunus sudah menjelaskan tentang kehidupannya, tentang dia bertahan di kondisi pandemi ini. Nah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan lanjut kembali masih bersama dengan Mas Yunus. Oke, kembali lagi kita ke sesi 2 masih bersama Mas Yunus. Nah, kali ini kita akan ke poin Mas Yunus, perjalanan karirnya seperti apa dan tugas-tugas yang harus dia emban untuk kedepannya seperti apa. Nah, penasaran? Kali ini kita akan mewawancarai dia lagi karena ini mahasiswa punya tujuan yang sangat gemilang menurut apa yang sudah dijelaskannya tadi. Nah, oke, Mas Yunus, kembali lagi kita ke sesi kedua ini. Nah, untuk sementara ini ya kita santai-santai aja, kita relax aja minum kopi. Wah, iya. Jangan lupa teman-teman minum kopi. Biar salah paham, kopi Top Kopi Toraja Blend sangat enak anjing. Orang Indonesia sukanya kopi. Oke, kita lanjut bersama Mas Yunus. Kali ini saya akan mewawancarai pada sesi kedua ini. Mas Yunus, kalau boleh tahu, misalnya Anda seorang manajer, ini saya langsung masuk ke manajer ya. Misalnya Anda seorang manajer, apa yang harus Anda lakukan buat karyawan kalian? Misalnya Anda manajer dalam sebuah perusahaan yang Anda pimpin saat ini. Ya baik Mas Ferdi, mungkin kalau saya seorang manajer, yang akan saya buat atau lakukan adalah saya mengembangkan karir karyawan saya gitu. Yang mungkin melihat ya mereka masih punya peluang untuk bisa kita kembangkan ya, kita kembangkan biar perusahaan kami itu bisa apa ya, maju ya, kembangkan, tidak hanya seperti itu aja Mas. Oh, ya. Kalau boleh tahu, ini kan Mas Yunus masih jadi mahasiswa, ya mungkin saya juga jadi mahasiswa, kita di sini masih belajar untuk menjadi kedepannya seperti apa. Nah, kalau boleh tahu Mas Yunus, boleh nggak dijelaskan sedikit atau secara detail karir saat ini untuk sampai karir ke selanjutnya itu seperti apa? Nah, untuk kedepannya dan buat masyarakat yang ada di contohnya tempat Mas Yunus di Papua. Harapan saya kalau sudah selesai dan mungkin bisa kembali ke daerah saya, apa yang sudah saya pelajari sama ini di Jogja bisa saya kembangkan lagi di sana. Misalkan saya melihat yang ada kekurangan di sana yang belum seperti di Jawa sini ya. Ya yang perlu saya kembangkan di sana ya saya kembangkan gitu. Dan apa yang masyarakat saya belum bisa ya saya ajarin gitu cara-caranya untuk sampai mereka bisa, biar apa ada sumber daya atau
barang-barang yang misalnya mereka bisa mengolah sendiri gitu, nggak perlu orang dari luar lagi gitu yang datang gitu Mas kira-kira. Oke, terima kasih Mas Yunus. Nah, Mas Yunus kan ini posisinya masih di Jogja. Nah, otomatis kan apa namanya, setiap daerah itu kan, setiap daerah pasti adanya adat istiadat dan peraturan yang ditetapkan oleh apa namanya, pendatang yang ada di situ. Nah, kalau boleh tahu apa yang Mas Yunus petik dari orang Jawa ini, dan siapa tahu nanti ke depannya Mas Yunus bisa terapkan dalam manajemen karirnya atau dalam apapun itu. Baik Mas, berarti yang mungkin yang saya petik yang mendapatkan banyak sekali Mas, berarti dari mana ramah-ramahnya orang sini, orang Jawa khususnya dari Jogja, setiap kita jalan Pak sapa gitu, itu mungkin yang bisa sampai mungkin kita menganggap itu biasa, tapi itu benar-benar secara luar biasa gitu. Itu mungkin bisa saya ambil dan bisa apa ya, saya terapkan juga misalkan di perusahaan gitu kalau saya sebagai manajer. Jadi karyawan itu tidak hanya apa ya, egois gitu satu sama lain, tidak saling menghargai, tapi dengan budaya yang Jawa yang ramah sopan, ya itu bisa saya terapkan untuk saat biar karyawan tuh tidak ada macam saling cekcok atau saling yang apa ya, sampai keributan gitu Mas kira-kira. Oke, kalau boleh saya kaitkan dengan cita-cita Mas Yunus ini untuk kedepannya apa, kalau boleh tahu ya? Cita-cita saya depannya mungkin ya saya ingin menjadi seorang pengusaha gitu Mas dari. Oke. Kalau misalnya jadi pengusaha, misalnya kedepannya udah jadi pengusaha, nah bagaimana Mas Yunus ini memperlakukan karyawannya, dan seperti apa proses SDM-nya dalam karyawannya, boleh jelaskan sedikit? Misalkan kalau saya seorang pengusaha, cara saya menyemangati atau memotivasi karyawan saya itu ya, saya buat mereka yang terbaik. Saya menganggap mereka sebagai aset gitu dalam perusahaan saya. Jadi setidaknya saya memperlakukan mereka itu sebaik-baiknya, misalkan dari fasilitas tempat tinggal mereka, terus gaji juga gitu. Saya buat mereka itu senyaman mungkin gitu, biar mereka juga bisa bekerja dengan lebih baik, biar perusahaan saya juga bisa maju gitu. Kalau misalkan saya tidak buat mereka baik-baik, kan nggak mungkin mereka kerja juga sebaik-baik. Dan itu kira-kira contohnya ya, saya seorang pengusaha gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Yunus. Kita udah kita udah mendengarkan penjelasan dari dia tadi, gimana proses kedepannya dan seperti apa dia memperlakukan karyawan. Nah, karena kan setiap bisnis itu kita mengetahui bahwa bisnis itu tidak bisa berjalan tanpa karyawan. Ya, kita bisa mengerjakannya sendiri, tapi ya bisnis kecil. Tapi kalau dalam berskala besar ya kita memperlakukan karyawan ya sesuai gaji mereka, sesuai aturan yang sudah ditetapkan karyawan. Nah, terima kasih kepada Yunus telah memberikan sharingnya kepada saya. Tapi ini masih ada lagi pertanyaan tentang karirnya untuk kedepannya. Nah, misalnya karir ini kan kita kan tidak mengetahui. Misalnya kita mau menjadi manajer, misalnya tadi kan itu kaitkan dengan mau menjadi pengusaha. Nah, misalnya otomatis kedepannya Mas Yunus ini tidak menjadi pengusaha, misalnya kan menjadi
menjadi seorang kantoran atau youtuber malahan kan, yang pada saat ini atau tiktoker atau blogger ya, itu kan setiap orang kan kita nggak setiap orang itu kan kita nggak bisa menentukan. Betul. Nah seperti itu kan. Nah kalau boleh tahu misalnya Mas Yunus itu kedepannya saya kan pengen menjadi pengusaha, misalnya pengusaha ini dia nggak bisa, Anda nggak bisa, terus apakah Anda tetap mundur atau tetap maju dalam situasi yang Anda alami? Ya, kalau saya mungkin cari peluang-peluang lain aja mas. Misalkan saya nggak jadi pengusaha, ya mungkin saya lihat peluang-peluang lain, misalkan ada kerja-kerja yang bisa saya kerja, ya saya lebih situ mas untuk membantu perusahaan atau misalkan instansi pemerintahan gitu mas. Jadi apa yang saya dapatkan ya saya terapkan lagi di situ, gitu saja mas. Oke, terima kasih kepada Yunus, saudara kita Yunus, seorang mahasiswa yang punya keinginan yang sangat tinggi, dan semoga Mas Yunus buat kedepannya karirnya dan bisa tercapai dengan baik, dan semoga untuk kedepannya tidak berputus asa meski misalnya mau jadi pengusaha, tetapi ya mungkin Tuhan berkehendak buat usahanya di tempat lain, atau itu tadi bahkan sekarang kan banyak orang nyari uang itu mudah, misalnya nyari kerjaan itu mudah ya, melalui dalam kamar aja mungkin udah trending atau gimana lewat media massa. Tapi Mas Yunus tetap optimis bahwa dia akan mengambil atau mengeksekusi pengusaha. Oke, terima kasih Mas Yunus telah berpartisipasi pada pagi ini. Ada selebihnya saya minta maaf jika ada tidak berkenan kepada Mas Yunus, karena kita di sini saling sharing. Dan teman-teman, terima kasih juga telah menyaksikan, telah menonton kami pada hari ini, sesi tanya jawab kepada Yunus, seorang mahasiswa di mana dia jauh dari orang tua, jauh dari kampung atau bahkan kota provinsi, bahkan jauh, tapi dia tetap bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya dan temannya dan Tuhan, karena dia telah datang di tempat ini untuk menempuh pendidikan. Nah, tadi kita telah mendengarkan dari perkataan-perkataan dia. Semoga anak-anak muda pada saat ini bisa terinspirasi apa yang diucapkan oleh Mas Yunus tadi. Oke, nanti kami akan selanjutnya masuk ke sesi ketiga. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya yang akan bertanya-tanya ke Mas Ferdi. Sebelumnya perkenalkan, saya Yunus Wau, temannya Mas Ferdi, sama-sama kuliah di UPRIM, sudah semester akhir juga. Terima kasih juga Mas Ferdi sudah berikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk bertanya-tanya ke Mas Ferdi. Baik, kita langsung saja ya Mas Ferdi. Mungkin pertanyaan pertama mungkin terkait dengan keadaan sekarang ya, pandemi COVID-19. Yang saya akan bertanya, baik teman-teman, sekarang kita masuk di pertanyaan terakhir sekaligus akan menentuki tanya jawab kita. Baik, saya akan langsung masuk ke pertanyaannya. Mas Ferdi, apa yang Mas Ferdi lihat dari peluang usaha sawit? Mungkin Mas Ferdi bisa menjawab. Ya, saya kaitkan di tempat saya karena bisnis ini karena saya alami sendiri. Nah, peluang yang sangat terutama di dalam sawit ini sangat menguntungkan, karena ini juga dapat membantu perekonomian Indonesia, dan kedua ekspor juga dapat membantu
masyarakat untuk mengatasi dari yang tidak punya pekerjaan tetapi memiliki pekerjaan. Dan terutama di dalam tempat saya, contohnya di Kalimantan itu, sawit itu sangat berguna, sangat karena sawit itu gimana ya, sangat kebutuhan kita juga untuk bumbu dapur, bukan bumbu dapur ya, goreng untuk minyak goreng ya. Iya. Nah, di situ karena dekat dengan Malaysia, ya jadi untuk impor dan ekspornya itu ya kita mudah karena dekat dengan tetangga ya, ya. Malaysia. Wah, luar biasa Mas Budi, terima kasih untuk jawabannya. Saya kira seperti itu ya, tanya jawab kita pada siang ini tentang perencanaan karya ke depannya. Baik teman-teman, seperti itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, mengapa Mas Ferdi tertarik dengan karir tersebut atau ingin menjadi seorang pengusaha kelapa sawit? Mungkin Mas Linus ingin mendengarkan dari penjelasan saya, yaitu mungkin alasan saya untuk mengambil bisnis tersebut karena itu yang ada di tempat saya hanya perusahaan sawit yang terbuka. Nah, itu aja sih. Baik Mas Ferdi, apakah Mas Ferdi tidak ada maksudnya di bidang lain begitu selain kelapa sawit, misalkan bikin mobil atau buka toko atau apa gitu? Yang pertama saya ingin untuk menjadi pengusaha sawit ini, yang pertama ya ini terdapat di daerah saya, dan ada juga sih yang lainnya seperti guru atau yang bisnis yang lainnya, karena itu seperti cucian atau jasa, karena di tempat saya mungkin nggak serame di kota-kota besar itu. Iya, jadi saya penasarannya ke perusahaan bukan pengusaha itu. Wow, luar biasa. Jadi itu teman-teman ya, bagaimana Mas Ferdi ini karena daerahnya ya hampir mayoritas dengan sawit, jadi yang dia ingin mengembangkan atau usaha di sana adalah kelapa sawit. Baik Mas Ferdi, seperti apa konsep Mas Ferdi tentang pekerjaan Mas Ferdi, bisa memaparkan ke teman-teman? Ya, yang pertama itu adalah perencanaan untuk ke depannya, planningnya yaitu membuka lapangan pekerjaan. Baik Mas Ferdi, kita akan langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan ya. Saya punya beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama mungkin terkait dengan situasi sekarang ya, situasi pandemi. Selama masa pandemi ini, apakah Mas Ferdi punya kesulitan dalam perkuliahan? Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Yunus yang telah mewawancarai saya. Mungkin Mas Yunus penasaran apa yang saya alami pada saat ini. Nah, sehingga pada saat ini saya bisa mewawancari oleh Mas Yunus. Oke. Kesulitan yang saya alami, yang pertama itu terutama dalam pandemi ini saya kesulitan dengan jaringan internet. Kadang-kadang jaringan yang dialami saya itu kadang-kadang lemot, kadang-kadang mati. Dan kedua itu ada juga masalah paket. Ya, kemarin saya sebelum balik kerja saya masih di kampung.
itu saya sempat mengalami down dalam perkuliahan karena di situ ya kita mengetahui bahwa di kampung itu kan kadang-kadang sinyalnya terbatas. Iya, benar banget. Nah, dan kedua juga penyampaian dosen itu kurang jelas kayak gitu. Betul, Mas. Nah, enggak seperti kita seperti kuliah seperti biasanya. Nah, seperti itu sih Kak, yang saya alami. Ya, masih banyak lagi sih karena itu mungkin gimana ya, udah nggak bisa dijelaskan lagi karena itu udah berlanjut. Jadi mungkin hanya satu dua kata ini yang saya dapatkan dari pengalaman saya. Terima kasih Mas Ferdi. Ya betul teman-teman. Jadi kita bisa tahu ya selama masa pandemi ini pasti kita semua mengalami kesulitan yang sama, itu jaringan, apalagi teman-teman kami yang di pelosok-pelosok sana pasti sama mengalami hal yang sama. Dan sekarang saya mau bertanya lagi Mas Ferdi, untuk Mas Ferdi cara mengatasinya bagaimana Mas Ferdi dalam kesulitan tersebut? Ya, untuk mengatasinya saya yaitu tetap bersabar, tetap berjuang meski dalam kondisi pada saat ini, karena ya nggak mungkin kita membalikkan dunia ini seperti dahulu lagi sebelum COVID. Ya, nah, kita tetap bersabar untuk menjalaninya meski ya banyak cobaan-cobaan dalam perkuliahan, pendidikan, dan pokoknya lain sebagainya lah gitu. Terima kasih Mas Ferdi untuk jawabannya. Dan ini lagi ada pertanyaan yang berikutnya Mas. Selama masa pandemi bagaimana Mbak, apakah ada berpengaruh ke Mas Ferdi tentang minat kuliahnya? Mungkin Mas Ferdi bisa. Ya, kemarin itu waktu awal pandemi saya kan pulang kampung. Nah, karena itu masih dalam situasi pandemi, ya saya coba di kampung. Ya ternyata jaringan di kampung itu tidak baik, tidak seperti yang di kota-kota ini. Nah, itu kemarin sempat bikin saya down karena ya tadi yang pertama masalah jaringan, yang kedua juga mungkin paket nggak seberlimpah di kota-kota di sini, itu aja. Sangat terbatas ya. Lagi Mas Ferdi ini kampungnya di mana Pak? Sampaikan ke teman-teman biar teman-teman bisa tahu. Oh ya, baik. Saya singgung sedikit dari mungkin dikatakan status saya atau tempat kelahiran saya ya. Ya, saya dari 3 bersaudara dan saya di kampung punya masalah yang sangat banyak, terutama tadi di jaringan-jaringan tadi itu. Oh, baik Mas Ferdi. Jadi tentunya kita pasti mengalami hal yang sama ya kalau berada di pelosok-pelosok ya. Tentunya seperti di daerah Mas Ferdi tadi yang masih terbatasannya dengan jaringan ya Mas. Beda dengan di sini yang sudah maju ya daerahnya, khususnya di Jogja sini ya. Baik Mas Ferdi, apakah selama Mas Ferdi kuliah ada pekerjaan sampingan begitu ya Mas Ferdi lakukan untuk membantu Mas Ferdi dalam perkuliahan Mas Ferdi, atau ya untuk mengurangi beban orang tua lah, kira-kira ada Mas? Boleh sampaikan ke teman-teman. Baik, pertama saya datang ke Jogja itu, saya menjelaskan dari awal dulu. Pertama saya ke Jogja dengan dengan skill yang udah matang, terutama baik dalam segi pendidikan atau pekerjaan. Nah, saya juga sebelum berangkat dari Jogja itu saya memang
pengennya kuliah sambil kerja. Nah akhirnya saya berangkat di Jogja. Ternyata ada dapat pekerjaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan profesi saya, tetapi ya tetap saya tekuni dan akhirnya saya bisa melanjutkan pekerjaan saya. Dulu pertama saya bekerja di Borjo sambil kuliah. Nah sekarang saya di Jogja selama 3 tahun. Nah seperti itu. Wow, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Lihat itu ya, bagaimana Mas Berdi ini, dia tuh cukup mandiri ya. Dia tidak mau sangat membebankan orang tuanya. Dia mau berusaha sendiri sebagai seorang ya mahasiswa yang benar-benar mau hidup mandiri. Dan ya ini cocok bagi cocok bagi patokan untuk kita semua ya teman-teman, dan bagi inspirasi juga buat kita semua teman-teman. Baik Mas Berdi, saya akan pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan dari Mas Berdi bekerja? Mungkin kalau saya singgung dari pekerjaan, ya mungkin kalau kita di dunia kerja, mungkin kan ini dari masih dalam dunia pendidikan. Nah, tapi kalau kita di dunia pekerjaan, ya otomatis kita ya mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan dari pekerjaan kita. Ya nggak mungkin kita bekerja nggak dibayar kan, nggak mungkin kita makan gaji buta ya. Setidaknya kita dibayar dengan sesuai yang telah ditetapkan di tempat kita bekerja gitu. Dan keuntungan saya bekerja itu ya membantu keseharian saya, terutama ya uang bensin saya dan kos saya, uang makan saya, itu aja sih. Baik Mas Berdi, dan ini tentunya juga sangat membantu Mas Berdi ya. Baik bagi teman-teman juga yang lagi nonton, ini bisa jadikan inspirasi ya. Jadi teman-teman itu jangan terlalu berharap ke orang tua. Sebenarnya ya kita harus meringankan beban orang tua juga. Kita harus bisa belajar mandiri, apalagi kita jauh-jauh ya dari luar pulau datang di sini. Sebenarnya ya kita harus berusaha lagi. Kita sebagai laki-laki ya mungkin begitu ya kira-kira teman-teman, dan kita akan break sebentar. Jangan lupa ngopi dulu ya. Ayo ngopi kita Mas. Wow, luar biasa. Baik, Mas Berdi, kita akan langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan ya. Saya punya beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, mungkin terkait dengan situasi sekarang ya, situasi pandemi. Selama masa pandemi ini, apakah Mas Berdi punya kesulitan dalam perkuliahan? Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Yunus yang telah mewawancarai saya. Mungkin Mas Yunus penasaran apa yang saya alami pada saat ini. Nah, sehingga pada saat ini saya bisa mewawancari oleh Mas Yunus. Oke. Kesulitan yang saya alami, yang pertama itu terutama dalam pandemi ini, saya kesulitan dengan jaringan internet. Kadang-kadang jaringan yang dialami saya itu kadang-kadang lemot, kadang-kadang mati. Dan kedua itu ada juga masalah paket. Ya, kemarin saya sebelum balik kerja, saya masih di kampung, itu saya sempat mengalami down dalam perkuliahan karena di situ ya kita mengetahui bahwa di kampung itu kan kadang-kadang sinyalnya terbatas. Iya, benar banget. Nah, dan kedua juga penyampaian dosen itu kurang jelas kayak gitu. Nah, enggak seperti kita seperti kuliah seperti biasanya. Nah, seperti itu sih Kak, yang saya alami. Ya, masih banyak lagi sih karena itu mungkin gimana ya, udah nggak bisa dijelaskan lagi, soalnya itu udah berlanjut
jadi mungkin hanya satu dua kata ini yang saya dapatkan dari pengalaman saya. Terima kasih Mas Ferdi. Ya betul teman-teman, jadi kita bisa tahu ya selama masa pandemi ini pasti kita semua mengalami kesulitan yang sama, itu jaringan, apalagi teman-teman kami yang di pelosok-pelosok sana pasti sama mengalami hal yang sama. Dan sekarang saya mau bertanya lagi Mas Ferdi, untuk Mas Ferdi cara mengatasinya bagaimana Mas Ferdi dalam kesulitan tersebut? Ya, untuk mengatasinya saya yaitu tetap bersabar, tetap berjuang meski dalam kondisi pada saat ini, karena ya nggak mungkin kita membalikan dunia ini seperti dahulu lagi sebelum COVID. Ya, nah, kita tetap bersabar untuk menjalaninya meski ya banyak cobaan-cobaan dalam perkuliahan, pendidikan, dan pokoknya lain sebagainya lah gitu. Terima kasih Mas Ferdi untuk jawabannya. Dan ini lagi ada pertanyaan yang berikutnya Mas. Selama masa pandemi bagaimana Mbak, apakah ada berpengaruh ke Mas Ferdi tentang minat kuliahnya? Ini Mas Ferdi bisa. Ya, kemarin itu waktu awal pandemi saya kan pulang kampung. Nah, karena itu masih dalam situasi pandemi, ya saya coba di kampung. Ya ternyata jaringan di kampung itu tidak lebih baik, tidak seperti yang di kota-kota ini. Nah, itu kemarin sempat bikin saya down karena ya tadi yang pertama masalah jaringan, yang kedua juga mungkin paket nggak seberita di kota-kota di sini, itu aja. Sangat terbatas ya. Lagi Mas Ferdi ini kampungnya di mana Bapak? Sampaikan ke teman-teman ya, teman-teman bisa tahu. Oh ya, baik. Saya singgung sedikit dari mungkin dikatakan status saya atau tempat kelahiran saya ya. Ya, saya dari 3 bersaudara dan saya di kampung punya masalah yang sangat banyak, terutama tadi di jaringan-jaringan tadi. Oh, baik Mas Ferdi. Jadi tentunya kita pasti mengalami hal yang sama ya kalau berada di pelosok-pelosok ya. Tentunya seperti di daerah Mas Ferdi tadi yang masih terbatasannya dengan jaringan ya Mas. Beda dengan di sini yang sudah maju ya daerahnya, khususnya di Jogja sini ya. Baik Mas Ferdi, apakah selama Mas Ferdi kuliah ada pekerjaan sampingan begitu yang Mas Ferdi lakukan untuk membantu Mas Ferdi dalam perkuliahan Mas Ferdi, atau yang untuk mengurangi beban orang tua lah? Kira-kira ada Mas? Boleh sampaikan ke teman-teman. Baik, pertama saya datang ke Jogja itu, saya menjelaskan dari awal dulu. Pertama saya ke Jogja dengan dengan skill yang udah matang, terutama baik dalam segi pendidikan atau pekerjaan. Nah, saya juga sebelum berangkat dari Jogja itu saya memang pengennya kuliah sambil kerja. Nah, akhirnya saya berangkat di Jogja, ternyata dapat pekerjaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan profesi saya, tetapi ya tetap saya tekuni dan akhirnya saya bisa melanjutkan pekerjaan saya. Dulu pertama saya bekerja di Burjo sambil kuliah. Nah, sekarang saya di Dirjen selama 3 tahun. Nah, seperti itu. Wow, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Lihat itu ya bagaimana Mas Ferdi ini, dia tuh cukup mandiri ya, dia tidak mau
sangat membebankan orang tuanya. Dia mau berusaha sendiri sebagai seorang ya mahasiswa yang benar-benar mau hidup mandiri, dan ya ini cocok bagi cocok bagi patokan untuk kita semua ya teman-teman, dan bagi inspirasi juga buat kita semua teman-teman. Baik Mas Ferdi, saya akan pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan dari Mas Ferdi bekerja? Mungkin kalau saya singgung dari pekerjaan, ya mungkin kalau kita di dunia kerja, mungkin kan ini dari masih dalam dunia pendidikan. Nah, tapi kalau kita di dunia pekerjaan, ya otomatis kita ya mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan dari pekerjaan kita. Ya nggak mungkin kita bekerja nggak dibayar kan, nggak mungkin kita makan gaji buta, ya setidaknya kita dibayar dengan sesuai yang telah ditetapkan di tempat kita bekerja gitu. Dan keuntungan saya bekerja itu ya membantu keseharian saya, terutama ya uang bensin saya dan kos saya, uang makan saya, itu aja sih. Baik Mas Ferdi, dan ini tentunya juga sangat membantu Mas Ferdi ya. Baik bagi teman-teman juga yang lagi nonton, ini bisa jadi inspirasi ya. Jadi teman-teman itu jangan terlalu berharap ke orang tua. Sebenarnya ya kita harus meringankan beban orang tua juga. Kita harus bisa belajar mandiri, apalagi kita jauh-jauh ya dari luar pulau datang di sini. Sebenarnya ya kita harus berusaha lagi. Kita sebagai laki-laki ya mungkin begitu ya kira-kira teman-teman, dan kita akan break sebentar. Jangan lupa ngopi dulu ya. Ayo ngopi kita Mas. Wow, luar biasa. Untuk perencanaan kedepannya, yang pertama kalau dari bisnis sawit ini, yang pertama ya menyiapkan ya alat-alat, dan kedua karyawan, dan yang ketiga itu yang butuh modal, dan selanjutnya itu butuh lapangan yang besar, terutama perkebunan dan tanah yang kosong untuk ditanam, itu aja sih. Baik Mas Ferdi, ini ada pertanyaan yang terakhir Mas Ferdi, sekaligus akan menutupi tanya jawab kita di sini pada siang hari ini. Pertanyaan terakhir ini, prospek apa yang Mas Ferdi lihat dari karir yang Mas Ferdi akan ambil? Yang pertama saya ingin menjadi manajer selain dari pengusaha tadi, karena alasan saya untuk menjadi manajer di tempat saya karena manajer di tempat saya itu masih agak kurang kayak gitu. Baik Mas Ferdi, di sini saya masih punya 4 pertanyaan lagi yang akan saya bertanya ke Mas Ferdi. Yang pertama mungkin kira-kira setelah Mas Ferdi lulus dari UKRIM atau setelah kuliah itu apa yang Mas Ferdi lakukan gitu, misalkan lanjut kuliah atau buka usaha atau apa gitu, coba Mas Ferdi bisa jelaskan ke teman-teman. Oke baik, saya menjelaskannya. Yang pertama buat saya untuk kedepannya yaitu ingin menjadi pengusaha ya. Di tempat saya di Kalimantan Barat itu tersedia kelapa sawit. Nah kelapa sawit, jadi
saya ingin menjadi pengusaha itu sekalian membuka pekerjaan kayak gitu, membuka pekerjaan kepada masyarakat sehingga nanti mereka bisa bekerja di tempat saya, dan ini juga sebagai mengatasi pengangguran yang ada di tempat saya. Wow, sangat luar biasa. Jadi Mas Ben ini setelah kuliah dia ingin menjadi pengusaha kelapa sawit ya. Wow, luar biasa. Itu sudah sangat membantu sekali ya pemerintah dan untuk mengatasi penganggurannya di tempatnya Mas Berdi di Kalimantan Barat. Baik Mas Berdi, kira-kira sorry ya bos, Nanti diedit. nah, mau pertanyaan berikut. Baik teman-teman, sesi ini sudah selesai. Semoga perbincangan kita dari pagi sampai siang hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan saya sendiri Yunus dan ini teman saya Ferdinandus. Kami berdua undur diri dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam.